Samudra Hindia yang nggak kelihatan ada pulau lagi sana. Ngeri sekali. Keren banget kan teman-teman kan. Mantap banget. Akhirnya kita bisa bikin video lagi teman-teman. Setelah mungkin hampir 1 tahun saya nggak buat video ya. Udah lama sekali memang saya nggak sempet buat video. Jam berapa ya tadi? Jam 6 Danang sudah berangkat dari rumah. Saat ini kita sudah di jalan ya pinggiran kota ya, tapi ini sudah masuk Kabupaten Aceh Besar. Tujuan kita hari ini itu menuju ke Kabupaten Aceh Selatan, tepatnya ke Kota Fajar. Ya, ini adalah perjalanan perdana saya ya naik motor dan sendiri pula. Lumayan jauh perjalanan kita, sekitar 470-an kilometer lah teman-teman ya. Mungkin jarak tempuhnya itu sekitar jarak waktu estimasinya sekitar 9 jam atau 10 jam, atau bisa jadi lebih karena mungkin kita nggak terlalu ngepush ya. Ya teman-teman, cepat-cepat aja kita jalan-jalannya sampai ke mana ya? Kita udah sampai di Lok Ngah, depan PT SAI atau PT Semen Andalas Indonesia. Jadi tadi saya sempat berhenti sebentar aja untuk beli sarapan pagi dan kita bungkus untuk bawa pulang. Bawa aja di jalan. Dan tadi juga kita perjalanan itu baru 15 kilo. Jadi untuk hitungnya gampang, kebetulan juga tadi waktu kita berangkat dari rumah itu masih 5.401 kilometernya, dan ini sudah 16, kita berarti baru 15 km dari rumah ya teman-teman. Ya, jadi ya kita jalan aja terus santai-santai. Untuk speeding saya nggak terlalu ngebut ya, saya nggak, palingan nanti kita lari paling kenceng di 80 aja, bukan kenapa-napa. Jadi biar lebih rileks aja. Karena kalau terlalu kenceng kan saya takutnya nanti entah terhantam binatang kayak gitu, kita nggak bisa menghindarin gitu. Ya, hari ini itu akhirnya saya bisa menepati janji-janji saya yang sudah lama. Mungkin kita sudah pernah melintasi ke barat, jalan lintas barat, tapi nggak lewat ya. Mentoknya kemarin itu sampai mana ya? Melabuh itu baru setengah jalan sampai ke Aceh Selatan gitu teman-teman. Dan kebetulan anak istri saya itu kan ada di Aceh Selatan, jadi saya sekalian pulang ke sana. Ya, berhubung mereka tidak ada di Banda Aceh, saya pulang aja naik motor gitu. Karena mungkin minggu depan juga kita sudah Idul Adha. Semoga aja nih videonya bisa cepet saya buat ya teman-teman. Ini sekalian saya juga ada sedikit pekerjaan di Aceh Selatan. Jadi kalau teman-teman bingung, ada Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, itu adalah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh ya teman-teman ya. Jadi, dan untuk teman-teman yang ada di luar Provinsi Aceh, cobain deh untuk jalan di lintas barat selatan ini, itu keren banget untuk dijadikan destinasi untuk ininya ya, touringnya. Bisa solo touring, rame-rame kayak gitu kan, jadi lebih seru aja. Oke, nggak apa-apa teman-teman, kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi saya coba untuk selalu informasikan kondisi perjalanannya, mulai dari kondisi BBM, terus kondisi tempatnya gitu kan. Jadi ini kita kan masih di Aceh Besar, nanti udah sampai ke Kabupaten Aceh Jaya. Saya coba informasikan lagi. Setelah itu dari Kabupaten Aceh Jaya masuk ke mana ya? Aceh Barat kayaknya. Aceh Barat, terus Nagan Raya dan lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi sebuah acuan teman-teman yang mau touring atau yang belum pernah touring sampai ke Aceh. Ya, inilah saya coba ya buat teman-teman. Ya teman-teman, saat ini kita sudah ada di Jalan Pegunungan. Jadi nanti kita ke barat selatan itu lumayan banyak gunung-gunung yang akan kita lewatin ya teman-teman. Dan saya sudah sampai di Gunung Paro. Ini kalau dibilang gunung pertama, ya bisa jadi ya gunung pertama, karena yang setelah PTC ada juga gunung tapi nggak terlalu tinggi ya. Kalau Gunung Paro ini lumayan lah. Jadi ya, ini ada mobil-mobil L300 yang baru turun. Bisa jadi itu dari arah barat selatan sana yang mau ke Banda Aceh.
Suhunya sudah mulai dingin di sini. Jadi nanti kita ngelewatin ada beberapa gunung kayak Gunung Paro, Gunung Kulu, terus nanti kita naik lagi Gunung Grute. Untuk mesin sendiri sebenarnya nggak ada masalah ya. Alhamdulillahnya udah masih oke aja. Tadi kita bawa jalan lari 80. Saya jarang lari sampai 100 karena biasa ya kalau Matic ini, apalagi masih standar kan, motor saya cuman tambahan lampu doang. Yang lainnya nggak ada kita modifikasi atau upgradean gitu ya. Apalagi kiriannya masih standar, nggak ada penambahan apapun. Untuk bensin tadi malam itu sudah saya isi full. Jadi Vario 125 ini kan kalau nggak salah saya maksimum di 5,5 liter. Wah, banyak sekali monyet-monyet di sini teman-teman. Hey. Jadi saya coba isi penuh aja dulu tadi malam itu. Emang masih ada bensin sedikit ya. Jadi saya cuma ngisi sekitar 25.000 aja. Tapi kita nanti ngitungnya dari penuh ya. Dari penuh itu kita nggak hitung dulu. Kita ngitung berapa kali kita ngisi ke depan, terus berapa banyak bensin yang kita isi. Untuk perjalanan kali ini saya ngisi nggak Pertamax seperti perjalanan sebelumnya. Saya ngisi di Pertalite aja teman-teman, karena udah saya hitung-hitung lumayan juga sih kalau di Pertamax ini kan. 10 liter aja sudah hampir 130 atau 127.000. Sementara kalau kita itu konversikan ke Pertalite itu bisa dapat 12 liter. 1 liternya aja itu bisa 50 kilo gitu teman-teman. Jadi 2 liter kan lumayan, jadi 100 kilo kan. Ngeri sekali. Alah. Yap teman-teman, saat ini kita sudah turun dari Gunung Paro ya, Gunung Paro atau Gunung Kulu, dan kita sudah ada di daerah Lung. Jadi nanti setelah Lung ini kita akan ada satu gunung lagi namanya Gunung Grute gitu ya. Kalau Barat Selatan memang enak sekali kalau kalian pakai untuk touring teman. Dan banyak sekali ya tuh youtuber yang youtuber atau motovlogger yang menggunakan jalur pesisir barat selatan teman-teman. Selain jalannya lebar, mulus, dan tentunya karena sepi ini tadi. Tapi buat teman-teman yang memang suka speeding, hati-hati teman-teman, karena di jalur lintas ini tuh cenderung banyak sekali hewan-hewan ternak atau hewan liar kadang-kadang seperti babi kan, atau anjing-anjing liar itu bisa nyebrang mendadak. Kalau sore itu seringnya itu sapi atau kerbau gitu mau pulang gitu. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang mau solo touring atau touring bersama teman-teman juga di barat selatan ini teman. Dan kalian juga bisa lihat nih, ada mobil-mobil L300 Hi-Ace yang baru tiba. Ini sepertinya mobil-mobil dari sana semua teman-teman. Ada yang mungkin dari Aceh Selatan, Blang Pidi, atau mungkin Subulu Salam, kita ya enggak tahu juga ya mobil dari mana. Pokoknya itu kalau udah jam segini nyampe, itulah mobil-mobil yang dari arah sana semua lah gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah sampai di puncak Grute. Sepertinya saya mau cari tempat aja dulu sebentar kan di warung-warung ini untuk sarapan pagi aja ya, sambil kita nikmati suasana pagi di puncak Grute. Ini jarang-jarang loh saya kemari itu gini ya, jam-jam pagi gitu kan ya. Ada nggak ya kira-kira yang bisa kita pinjam sebentar tempatnya gitu? Waduh, tapi ini saya takut nih kalau banyak monyet-monyet kayak gini. Serem soalnya. Atau kita di bawah aja ya, daripada nanti saya dibegal sama si monyet-monyet ini. Gede-gede lagi. Nah jadi teman-teman, saya sarapan dulu pagi ini di puncak Grute. Karena tadi pagi kan jam 6 saya keluar itu belum sarapan. Ini juga udah mulai terasa lapar ya. Kalau di puncak Grute itu suasananya seperti ini. Wah, keren banget kan teman-teman kan. Mantep banget.
Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, saya lanjut dulu makan. Habis ini kita langsung lanjut perjalanannya. Tadi kita sudah sarapan pagi, jadi nggak lama-lama, nggak nyampe 10 menitan. Jadi ya udahlah, kita makan terus. Perut juga sudah terisi, haus juga sudah hilang ya. Selanjutnya kita bakalan lanjutkan lagi perjalanan menuju ke Aceh Selatan. Dan oh ya, hari ini itu kita sebenarnya sudah sampai di Kabupaten apa namanya ya, Aceh Jaya. Dan ya ini kalau nggak salah kita sudah sampai di Kabupaten Aceh Jaya. Dan mohon maaf tadi dana saya lupa untuk menginformasikan kepada teman-teman perjalanan kita ya. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi perjalanannya. Jadi sepertinya kita nggak masuk ke SPBU. Nanti di bawah nanti kan ada SPBU Lamno, kita nggak masuk karena kemungkinan ini bensin juga masih cukup sampai ke Calang nanti. Jadi kita isinya di Calang aja teman-teman ya. Kita isi barang 30.000 atau 30.000 3 liter, mungkin bisa lewat ke Melabu. Ya udah, itu aja, kita lanjut lagi perjalanannya. Yuk teman-teman, yang penting kita bisa bebas jalan bebas. Nah teman-teman, kita hari ini nggak ngisi dulu di sini ya, SPBU Lamno. Jadi kita isi di Calang aja. Kan tadi juga kita udah istirahat sebentar di Grute, makan sarapan pagi, terus minum. Awalnya itu saya mau berhentinya di sini aja di SPBU Lamno ini sambil kita sarapan atau terbreakan gitu. Tapi udah nggak apa-apa, kita lanjut lagi karena kita sudah istirahat duluan. Jadi target saya itu maksimal setiap 2 jam kita berhenti untuk istirahat, terus minum gitu kan sambil dinginkan mesin. Ya gitulah untuk perjalanan kita solo touring kali ini. Jadi kita harus jaga juga stamina kita. Jadi buat teman-teman juga seperti itu, kalau memang yang baru-baru untuk perjalanan jauh itu jangan terlalu di-push ya teman-teman ya. Jadi mending kita estimasikan dulu waktunya. Kira-kira kayak saya kan perjalanan dari Banda Aceh ke Aceh Selatan itu sekitar 9 jam kalau estimasi Google ya. Bisa jadi lebih lama, bisa 10 sampai 11 jam gitu. Tadi di jalan juga sempat ketemu beberapa rombongan. Saya lihat juga platnya itu plat menuju ke Aceh Selatan teman-teman. Sepertinya mahasiswa karena ini kan minggu depan sudah masuk ke Idul Adha. Dan setelah Idul Adha itu libur panjang kalau untuk sekolah dan perkuliahan. Jadi kemungkinan mereka pulang ke sana rame-rame gitu, bareng-barengan. Tapi saya nggak ikuti mereka karena mereka tadi masuk ke SPBU di Lamno teman-teman. Mungkin bakalan ketemu karena mereka kenceng-kenceng banget bawa motornya ya. Kalau saya sendiri itu paling mentok di 80. Saya nggak tahu, mungkin mesin karena udah tua juga ini si Vario, jadi nggak mau lari di atas 100 juga, udah nggak bisa. Sudah ini ya, sudah jenuh dia untuk perjalanan dia. Kilometer saya juga sudah 5.000 ini sebenarnya bukan baru teman-teman, tapi karena sudah muter sekali dari 99.000 kembali ke 0. Jadi ini udah 100 sekian lah ya. Jadi perjalanan kita dari Banda Aceh sampai kemari itu kurang lebih sudah 77 km ya ke SPBU Lamno tadi. Oh ke sini. Jadi kita bakalan lanjutkan lagi, masih ada 400 km lagi yang harus kita tempuh sampai sore. Semoga aja kita nggak sampai kemalaman ya. Nah teman-teman, posisinya saya sudah sampai di Calang ya. Kayaknya kita mau ngisi minyak dulu, kita isi bensin dulu, mungkin sekitar 30.000 aja. Karena sekalian saya mau buang air nih. Ada nggak bensin di sini ya? Kira-kira. Kita coba dulu isi. Oh ada, oke kita isi dulu minyak. Tadi kita sudah isi bensin ya, saya baru ngisi bensin, nggak banyak, 30.000 aja karena tadi memang ada uang pas 30.000. Terus ya saya ke toilet sebentar, sekalian duduk minum sebentar, nggak lama, tapi nggak nyampe 10 menit juga. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Dan ini kan kita masih ada di sebelah kanan ini nanti ke kota Calang. Jadi kita lanjut ke Melabu ya. Semoga, sepertinya cukup lah bensinnya ini sampai ke Melabu. Nanti
Mungkin sampai sana baru kita isi lagi ya, kalau memang tinggal 2 batang gitu. Karena jarak SPBU di lintas barat ini lumayan jauh-jauh teman-teman. Jadi kalau kita kemari itu ya jangan sampai kosong lah ya, takutnya nanti nggak ketemu SPBU, atau nanti ketemu SPBU cuma tidak ada bensin gitu. Jadi kalau saya mungkin paling sekurang-kurangnya itu 2 titik udah kita isi lagi, atau kalau memang sudah 3 titik perkiraan nggak ada SPBU lagi ya kita isi aja terus gitu kan. Terus tadi juga dari SPBU Lamno sampai ke Mari itu saya lumayan ngepush ya, ada lari sekitar 90-an kayak gitu, 90 tapi nggak nyampe 100, karena tadi kebetulan di jalan juga beriringan sama beberapa pengendara lain. Jadi mereka kan mau pulang kampung, kebetulan aja di situ bareng-bareng, ya udah saya ngikutin mereka kan. Dimana cewek-cewek, cowok-cowok larinya kenceng-kenceng banget, padahal Scoopy bonceng 2 kan. Nggak tahu ya, mungkin karena mesin Vario ini juga udah tua, jadi kayak nggak ada power gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa penyebab Vario saya itu nggak ada power sampai lari ke 100 km per jam gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi mereka mungkin sepertinya sudah duluan ya, karena mereka tadi isi bensinnya di sekitaran itulah di SPBU Lamno, jadi mereka nggak ngisi lagi di sini. Kalau saya tadi kan memang nggak ngisi di Lamno, langsung sengaja memang isinya di Calang 30.000. Nanti kita isi lagi mungkin di Melabuh. Kalau memang masih ada, kita lanjut lagi lewat Melabuh baru kita isi sedikit. Nah teman-teman, saat ini kita sudah di jembatan di dekat pelabuhan Aceh Barat ya teman-teman. Kita sudah sampai di Kabupaten Aceh Barat dan bentar lagi kita bakalan masuk ke kota Melabuh. Jadi kita sudah melewati berapa kabupaten ya? Kalau saya kan sebenarnya masuknya di Aceh Besar, tapi kalau kita hitung aja dari Banda Aceh, kita masuk ke Aceh Besar, kabupaten selanjutnya Kabupaten Aceh Jaya, tadi yang kota Calang itu ibu kotanya. Terus ini kita sudah masuk ke Kabupaten Aceh Barat teman-teman, ibu kotanya kota Melabuh gitu. Saya nggak tahu nih posisinya sudah jam berapa, karena saya nggak punya jam tangan dan saya belum sempat lihat HP juga sudah jam berapa. Tapi nggak apa-apa lah, kita jalannya terus. Nanti sampai Melabuh mungkin atau lewat Melabuh lah kita coba isi bensin lagi, kita penuhkan. Karena setelah Melabuh atau Nagan kita bakalan ngelewatin gunung yang lumayan panjang ya, Gunung Trans namanya, itu lumayan panjang. Memang tidak tinggi tapi jauh gitu kan. Oh ya, untuk ini sebenarnya kan ada mounting atau holder HP. Saya nggak pasang untuk di sini karena cuaca cuma lumayan terik sekali hari ini, lumayan bagus gitu ya kalau untuk video kan. Tapi kalau saya pasang handphone di sini pun sayang handphonenya nanti kepanasan terus terbanting-banting teman-teman. Jadi kita jalan aja, kebetulan juga untuk lintas barat selatan ini saya hafal jalannya ya sampai ke Subulu Salam sana. Teman-teman juga mungkin kalau mau jalan di sini gampang, tinggal ikutin aja rute ini. Marka kuning ini artinya jalan provinsi. Jadi selama teman-teman lewatin terus jalur kuning ini atau marka kuning ini, berarti masih di jalur utama provinsi gitu. Nanti kita bakalan potong jalan sedikit ya, saya kasih nampak untuk ya tidak terlalu jauh potongnya. Tapi lumayan lah, bisa memotong pangkas jalan sekitar 400 atau 500 meter, itu kan bisa menghemat bensin kita sedikit beberapa 0, berapa liter lah. Nah, teman-teman kita motong jalan dulu lewat sini aja ya. Sebenarnya kalau yang lain mau lewat tuh dari sebelah sana juga bisa. Ya lumayan jauh lah, mungkin ada sekitar 400 meter untuk sampai ke sebelah sana karena jalannya muter lagi seperti itu kan. Kita potong aja sini untuk menghemat waktu sekaligus ya menghemat bensin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut jalur ini juga nggak masalah, boleh. Nah kita langsung ketemu jalan utamanya lagi, karena kalau lewat sana itu jalannya mutar lagi ke belakang sana, ada beberapa tikungan, jadi kan lumayan menghabiskan energi kita ke sana. Kalau lewat mobil juga bisa dari sini. Ini nggak jauh lagi kita sampai ke kota Melabuh. Mungkin kita bakalan istirahat yang sedikit lebih lama di sana ya.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Kota Melabu ya. Ini kita sudah sampai di Masjid Baitul Makmur, Masjid Agung Kota Melabu. Kita nggak tahu nih mau berhenti di mana sebentar. Tadi sempat berhenti sebentar untuk melihat jam, karena kan saya nggak bawa jam tangan, jadi mesti buka handphone dulu jam berapa. Ternyata sudah jam setengah 11. Berarti tadi perjalanan kita kurang lebih, kalau dari rumah itu tadi saya keluar jam 6 lewat sedikit lah, kita bilang jam 6, berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, sekitar 4 jam setengah sampai ke Kota Melabu. Nah selanjutnya kita istirahat mungkin sekitar setengah jam atau paling lama 1 jam untuk ya sebentar lah untuk regangin otot. Baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Ya kita ngisi bensin aja lah dulu teman-teman ya di sini. Ada nggak ya Pertalite? Mana Pertalite? Oke, kita isi aja dulu Pertalite 40.000. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Tadi barusan saya sudah istirahat sebentar sekitar setengah jam di SPBU Runding ya, ini lewat Kota Melabu. Dan kita sudah isi minyak lagi, isi bensin tadi saya isi, niatnya sih mau ngisi 40.000 ya. Cuman ternyata masih nggak muat, jadinya cuman sekitar 36.000 dan itu pun luber. Jadi waktu saya duduk tadi saya pikir kenapa nih ada air radiator kah saya bocor, ternyata bensinnya meluber gitu. Ya harusnya tadi saya ngisi 30.000 aja deh. Salah perkiraan, jadi saya isi 3,6 liter ya, terbuang juga ujung-ujungnya kan karena bocor. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah, nanti berarti kalau misalkan kita tinggal 2 titik baru turun ke 2 batang, kita isi 30.000 aja, nggak usah terlalu paksain penuh. Sayang juga ya kalau terbuang kayak gitu kan. Nah saat ini saya sudah sampai di Kabupaten Nagan Raya ya. Jadi ini kabupaten setelah Kabupaten Aceh Barat, terus kita masuk Kabupaten Nagan Raya. Kalau nggak salah saya itu Kabupaten Nagan Raya itu ya kotanya juga Nagan Raya atau apa, saya kurang tahu ya. Kalau Kabupaten Nagan Raya ini nama ibu kotanya, mungkin teman-teman ada yang tahu untuk Nagan Raya ini apa nama ibu kota kabupatennya apa ya. Kalau tahu tolong di komentar di bawah ya. Cuaca lumayan panas sekali, terik sekali hari ini, jadi memang menguras energi ya teman-teman ya. Stamina kita bakalan drop. Jadi buat teman-teman juga yang memang melakukan kegiatan touring, mau solo touring, mau bersama teman-teman, jangan lupa tuh untuk selalu minum, karena minum itu penting biar pinggang juga enggak bermasalah, terus penglihatan kita nggak ngantuk kan gitu. Jadi saya aja udah habis 2 botol 2 botol aqua besar. Nah teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Simpang 4 Nagan Raya ya. Karena kita mau ke Aceh Selatan, kita ngambil ke kanan. Jadi simpang ini belok kanan. Kalau lurus itu kita ke ini, ke Betung, bisa tembus ke Takengon. Nah nanti juga saya kepengen juga sekali jalan-jalan touring lagi dari Banda Aceh menuju ke Takengon via Betung gitu kan, Betung Atuh. Cuman itu belum tahu lagi apaan. Untuk Aceh Selatan ini aja, Barat Selatan aja baru saya lunasi janji ke kalian itu setelah mungkin setelah 3 tahun baru bisa saya lunasi gitu kan. Kalau memang ada rezeki, ada waktu, ada tentunya ada support dana ya teman-teman. Itu saya jalan terus keliling Aceh. Niatnya sih 360 ya untuk di provinsi Aceh ini, pengen muter 360 dan lintas tengah sekalian gitu. Mungkin ada sultan-sultan yang mau bantu donasi, boleh donasi ke saya gitu. Oke lah, nggak apa-apa ya, kita lanjut lagi perjalanan kita. Ini sudah jam setengah 12, jadi ada sekitar setengah jam juga perjalanan kita dari Kota Melabu. Lewat lagi dari Kota Melabu tadi ke Mari, sudah masuk ke Nagan Raya ini. Jadi dari sini nanti, wow tiba-tiba turun nih awannya. Dari sini nanti kita bakal naik ke Gunung Trans yang lumayan panjang. Ya udah, kita nikmati aja perjalanan itu. Enggak, tapi bukan berarti tidak ada siapa-siapa ya teman-teman ya. Gunung Trans ini masih ada penduduknya juga walaupun nggak rame gitu. Jadi nggak, siang kayak gini saya nggak takut-takut amat lah.
Yuk kita lanjut lagi perjalanannya ke Gunung Trans. Kita saat ini sudah mulai masuk di Gunung Trans ya. Jadi memang nggak seperti Gunung Paro atau Gunung Kulu tinggi gitu, enggak, tapi cenderung di sini kayak bukit, cuman panjang sekali. Saya nggak tahu berapa kilo panjangnya, nanti saya coba cantumin di video seberapa jauh jarak Gunung Trans ini ya teman-teman. Tapi kita jalan aja. Berhubung saya pakai helm yang gelap ya, maksudnya pakai helm smoke, ini kan kita di bawah bayangan-bayangan pohon ya. Ini saya takutnya ada lubang yang nggak terlihat sama saya, karena tadi sempat hampir masuk lubang, karena resikonya kan takut patah di pelak gitu atau bahaya lainnya kan. Jadi menghindarin seperti ini saya nggak terlalu ini kali kayak tadi. Kita lari 60. Tadi memang saya push sekitar 80, 90, 80, 90 kayak gitu. Karena di bawah pepohonan ini ya udahlah kita lari kayak gini ya. Ini banyak lubang-lubang, saya nggak kelihatan karena pakai kaca ini. Kalau saya buka seringnya berpapasan sama mobil, itu pasir dan debunya ini sakit banget, kena mata gitu kan. Untuk perjalanan motor alhamdulillah nggak ada masalah ya teman-teman ya. Masih enak aja, kita jalan-jalan sampai kemari. Lintas sudah berapa kilometer berarti ya? Tadi kan 401 km itu dari rumah, ini sudah 667, berarti 266 km kita sudah menempuh perjalanan. Masih ada sekitar 210, kurang lebih ya 210 km lagi untuk sampai ke Kota Fajar ya. Masih jauh kali memang, tapi ya udah. Oh ya, untuk perjalanan ini kan karena saya sudah menggunakan handle apa ya, handle gas ya. Jadi nggak cepat pegel ya. Kalau misalkan kita masih megang grip, kita tahan kayak gini kan masih lumayan pegel kan. Tapi ini karena saya bisa tahan seperti ini, jadi lebih nyaman lah kita di jalan. Untuk tenaga bisa lebih hemat gitu kan. Di sini ya seperti yang teman-teman lihat, kondisi jalanannya itu memang nggak terlalu rame, masih cenderung sepi sekali. Jadi kita sekarang sepertinya sudah turun dari Gunung Trans. Saya nggak tahu udah berapa lama saya di Gunung Trans tadi, mungkin ada sekitar 1 jam, bisa jadi lebih ya, karena memang panjang sekali. Saya nggak ingat tadi berapa saya sebutkan ke teman-teman yang saat kita mau naik ke Gunung Trans ini, yang mana posisinya sekarang ini udah hampir 97, 697. Tadi 600 berapa ya, saya nggak ingat tadi, 660-an ya. Tadi ada sekitar 20 km itu di atas Gunung Trans, yang belok-belok kiri kanan sawit kan. Lumayan lelah juga sih kalau di jalanan yang banyak belok-belok kayak gitu, terus nggak rata gitu jalanannya. Jadi kita mau nggak mau harus konsentrasi lagi untuk lebih berhati-hati. Ditambah ini makin siang makin terik mataharinya dan makin panas sekali ya. Ini kaki saya pun udah terasa sekali panasnya. Wah, luar biasa panasnya. Ini kita sudah sampai di mana ya? Kayaknya mau ke Babah Road ya. Babah Road itu masih di Nagan Raya atau Blang Pidi, saya nggak tahu, apa Aceh Barat Daya ya. Jadi nanti dari Kabupaten Nagan Raya itu masuknya ke Kabupaten Aceh Barat Daya, itu ibu kotanya Blang Pidi. Terus nanti baru kita masuk ke Kabupaten Aceh Selatan. Oh ya, ini sepertinya kita udah sampai Babah Road teman-teman. Alubili ya kah, Alubili atau ya sepertinya Alubili, saya lupa nih nama daerahnya saya mana. Sehingga saya di sini tuh ada SPBU, tapi kita nggak perlu masuk karena bensin masih penuh. Ya kita lewat aja terus teman-teman ya. Cuacanya sangat panas sekali, luar biasa. Masih sanggup kita untuk berjalan, tapi kalau memang nanti saya nggak tahan ya mungkin kita istirahat dulu di beberapa titik lah ya. Nah ya bener kan ada SPBU ya, ini Alubili kayaknya.
Tadi niatnya itu setelah kita isi dari Melabu, mungkin kita isinya di sini. Cuman saya pikir oh masih penuh, jadi ya udahlah kita lewat aja dulu. Sekarang saya sudah sampai Babahrot. Ini kita tujuannya masih jauh, masih entah apa. Babahrotnya udah Blang PD, Blang PD apa? Aceh Barat Daya atau belum? Saya nggak tahu, nggak ingat. Jalannya belum nampak ya. Di sini banyak makanan khas-khas ikan kerling atau ikan apa ya? Saya nggak ingat ikan apa. Ya kita lanjut lagi perjalanannya, kita speeding aja. Adalah enggak apa-apa, kita musafir aja, nanti kita jamak aja ya. Jamak di asar aja sekalian. Enak banget nih, nggak ada orang di jalanan, speeding kayak gini, Bu. Walaupun motor saya cuma larinya 80 ya. Sekarang saya sudah ada di simpang 3 ya. Kalau tadi kalian mau ngikutin jalur ke kanan, itu memang bisa juga ngelewatin Blang PD, tapi itu jauh sekali, mutar dari belakang kota Blang PD. Nah, sekarang kita itu lurus aja tadi dari simpang apa tadi tuh, yang itu lurus aja untuk masuk ke kota. Jadi kita menghemat waktu dan memotong jalur lagi ya. Jadi kadang-kadang saya sering tuh ngelihat teman-teman kita yang dari luar daerah kan, mau atau yang nggak tahu wilayah jalan sini, jalan dari simpang itu tadi, kebanyakan dari mereka pasti ngikutin Google Maps. Kalau Google Maps kita akan diarahkan ke kanan, ngikutin jalan provinsi atau jalan apa, jalan protokolnya. Tapi kali ini saya kasih jalan langsung ke kota Blang PD-nya. Jadi nggak muter jauh lah, karena di sana muter bisa 4-5 kilo seingat saya. Mending dari sini teman-teman hanya motong sekitar 1,5 kilo aja. Terus nanti keluar langsung dari kota Blang PD. Karena jalur keluarnya juga sama, tapi ya lumayan. Nanti saya coba kasih peta juga, gambaran dari Maps ya teman-teman ya. Sama nanti kondisinya waktu di Trans tadi saya coba kasih gambaran dari saya udah ngasih potong jalan tadi sebelum di Melabu sama di sini teman-teman ya. Dan nggak lama lagi kita juga masuk ke kota Blang PD. Dari Blang PD ke Aceh Selatan itu udah nggak jauh lagi, mungkin sekitar paling lama 2 jam. Karena ini saya sudah lapar sekali. Nah teman-teman, tadi kalau yang saya kasih nampak tadi jalannya itu tembusannya kemari. Cuman karena kita potong lewat tengah kota, jadi nggak terlalu jauh, hanya palingan sekitar 1 kilo aja gitu kan. Cuman kalau teman-teman jalan lewat belakang kota atau lingkar luar kota, itu butuh sekitar 4-5 kilo untuk kalian muter, dan itu sangat memakan waktu kan. Nah, nanti saya itulah jalur, kalau nggak salah tadi jalur Papua apa jalur Irian namanya, saya nggak ingat nama, masuk ke kota, ke Polsek kayak gitu kan. Nantilah saya coba buatkan rutenya. Ini kembali lagi kan, tadi saya kepengen nyari tempat untuk makan siang, tapi yang nyaman sedikit lah ya, yang teduh-teduh gitu, yang nggak terlalu panas kan, karena panas sekali cuacanya hari ini. Tuh bensin juga masih ada, kemungkinan kita ngisinya nggak di SPBU sini, karena di sini ada 1 SPBU. Jadi kita SPBU Labuan Haji aja ya teman-teman. Udah kita lanjut lagi aja, kita cari lokasi untuk makan. Yap, sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Aceh Selatan, tapi belum sampai kota Tapak Tuan atau kota Fajar. Saya sudah sampai di Labuan Haji nih teman-teman. Nah kita masih ada perjalanan berapa kilo lagi ya, kurang lebih 100 kilo lagi ya sampai untuk ke rumah. Dari tadi saya tuh sebenarnya nyari tempat makan, tapi nggak ada yang buka atau nggak nemu-nemu. Jadi saya jalan terus sudah sekitar 20-an kilo. Jadi ya udahlah, kita jalan aja terus teman-teman, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ke depan ada yang buka, ada yang bisa kita makan lah ya. Aduh, lelah juga nih sebenarnya, pengen makan sekalian istirahat sebentar, setengah jam gitu kan. Tapi saya kepengennya sih bakso nih ya, kayaknya enak nih makan kuah-kuah gitu, minum es teh.
Tapi banyak yang belum buka karena hari ini tuh hari Jumat ternyata. Aduh, dan untuk perjalanannya sebenarnya ini termasuk cepat ya. Kita sampai sini tuh udah sekitar jam 2. Udah di SPBU Labuan Haji. Ya. Labuan Haji. Kita masih belum nemu tempat makan yang terbuka. Sini kalau pantai nanti di depan akan ada beberapa tempat pantai sebelum Tapak Tuan, keren banget. Nanti kita coba berhenti ya teman-teman. Ini saya coba lagi-lagi, saya masih nyari tempat makan teman-teman ya. Perjalanan kita ke Kota Fajar dan tadi saya udah makan di mie bakso Rifka. Wah, mantap bener rasanya, enak sekali, harga juga murah ya. Kita lanjut. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Oke, kita sudah kenyang dan badan juga sudah seger lagi. Tadi memang sudah mulai lemes ya. Oke, yuk teman-teman. Nah gini kan enak nih, sudah seger, sudah kenyang gitu. Jadi dari yang terakhir saya bilang itu mau cari makan, itu ada sekitar 2 jam saya turun terus ke bawah dari gunung, nggak nemu-nemu orang jualan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Rupanya pas di tikungan tadi saya lihat nih ada bakso, kayaknya enak kan. Ya udah kita makan, ternyata benar-benar enak. Harga murah untuk mie bakso ayamnya, entah 10.000. Dan teh manis dingin, atau kalau orang di Jawa mungkin disebutnya es teh manis ya, itu 5.000 cuman. Jadi oke lah, worth it sekali harganya. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Kota Fajar. Nggak jauh lagi, hanya tinggal 55 km. Makin nggak sabar sampai di rumah ketemu sama si bocil. Jadi sepanjang jalan kita dari Banda Aceh menuju ke Aceh Selatan atau ke Kota Fajar ini, kita kan bakal ngeliatin banyak sekali gunung-gunung, tapi belum tentu gunung itu menjadi apa ya, rute kita gitu. Jadi kemungkinan kita bakal lewatnya tuh sisi kanan. Kambing. Jadi itulah, mesti hati-hati gitu ya kalau di jalan lintas seperti ini teman-teman ya. Kita kan lintas pesisir ini untuk Aceh Selatan. Sisi kanan tadi kita sebenarnya udah lewatin lautan ya. Lautan itu udah masuk ke samudra, bahkan Samudra Hindia. Sementara kiri adalah gunung, teman-teman bisa lihat tuh gunung. Cuman seperti saya nggak ingat ya, nanti kita ngelewatin beberapa gunung untuk ke Kota Fajarnya. Cuma sepertinya bukan gunung di depan, tapi ada gunung di balik yang di depan ini lagi. Jadi ini kita muterin dulu ke kanan sedikit, baru kita naik ke atas gunung gitu. Dan kita belum ngisi minyak lagi ya, atau ngisi bensin lagi terakhir tadi yang di Melabu. Mungkin kita ngisi di Kota Tapak Tuan. Jadi Kota Tapak Tuan itu nggak jauh lagi, sekitar 15-an kilo lagi dari sini. Jadi kita isi aja di Tapak Tuan, atau kalau memang masih cukup kita isi di daerah Terbangan aja teman-teman. Jadi kita isi penuh, terus saya nanti selama beberapa hari di kampung juga ya nggak perlu ngisi-ngisi lagi kan, karena lumayan jauh SPBU nya. Kalau ini kita tengoklah kondisi motornya, bensinnya gimana, cukup nggak. Kalau memang udah tinggal 2 titik di Tapak Tuan ya kita isi, tapi kalau masih ada kita isi di Terbangan aja gitu teman-teman ya. Nanti pun kita ngisi palingan 30-an ribu atau 35.000 tergantung, jangan sampai tumpah lagi seperti tadi. Nah sampai di sini teman-teman bisa melihat sebelah kanan kita itu adalah lautan, samudra lepas, Samudra Hindia yang nggak kelihatan ada pulau lagi di sana. Lepas sekali ya. Jadi memang kita di pesisir ya, jalannya di pinggir laut, bahkan hanya berjarak palingan sekitar 20 meter aja udah sampai ke bibir pantai ya. Di sini banyak orang jualan-jualan, banyak buah-buah juga.
nggak jauh lagi teman-teman, paling lama kita sekitar 1 jam, tapi enggak lah, nggak nyampe 1 jam lagi, mungkin sekitar 40 menit kita udah sampai. Sudah touchdown, tapi ini belum, masih jauh. Nanti ada sekitar 2 gunung, kalau nggak salah 2 atau 3 gunung yang harus kita lewati lagi setelah kota Tapak Tuan sebelum kota Fajar gitu. Itu gunung-gunung yang lumayan tingginya, tapi kalau untuk gunung lain yang paling membosankan memang Gunung Trans, karena tadi lebih 1 jam sepertinya saya di atas Gunung Trans itu. Jalannya panjang, memang tidak mendaki sekali ya, palingan hanya sedikit-sedikit aja kayak bukit-bukit gitu, cuman karena panjang sekali berpuluh-puluh kilometer, jadinya bikin kita cepat lelah dan bosan gitu kan. Apalagi jalurnya tuh atau jalannya, aspalnya itu nggak begitu rata teman-teman, jadi ada yang bolong, ada yang bergelombang gitu, jadi bikin kita cepet capek, kita harus lebih fokus gitu. Memang biasa lah ya, kalau di daerah pegunungan itu memang konstruksi jalannya pasti agak lama-lama itu memang nggak begitu bagus. Mungkin efek kena hujan atau air kan, jadi aspalnya lama-lama rusak. Di beberapa gunung di depan juga nanti jalanannya juga nggak begitu bagus juga kan. Yap, kita sudah sampai di kota Tapak Tuan ya. Kota Tapak Tuan ini adalah kota pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Aceh Selatan. Ya, ada salah satu kota yang punya urban legend atau cerita rakyat yang seru sepertinya kalau kita ulik teman-teman ya. Itu tentang Tuan Tapa yang melawan naga. Makanya di sini maskotnya atau ikon dari kota Tapak Tuan ini itu naga teman-teman. Kalau saya sendiri memang nggak begitu tahu ya ceritanya seperti apa, tapi sepertinya nanti kalau memang video ini rame, saya mau coba sedikit mengulik kota Tapak Tuan ini serta urban legend atau cerita rakyatnya gitu. Ini sebelum itu kita sepertinya bakal isi bensin aja lah dulu ya, selagi di kota Tapak Tuan. Ya, sepertinya kita isi 30.000 aja lah, karena tadi titiknya baru jadi 2. Tadi waktu kita di Melabuh isi jadi titik 2, saya isi 36 udah penuh, udah luber, jadi ya udah kita isi 30.000 aja. Nah, oke, tadi barusan kita isi bensin 30.000, berarti total kita sudah ngisi tadi di Calang 30.000, terus di Melabuh 36.000, 66.000, ditambah ini 30.000 lagi, berarti total kita sudah mengisi 96.000 full. Ini udah bisa sampai ke kota Fajar, berarti kurang lebih 100.000 lah teman-teman ya, kalau dari Banda Aceh sampai ke ke kota Fajar. Mungkin kalau saya sudah cuci TB atau servis TB, bisa jadi sedikit lebih hemat lagi, mungkin nggak nyampe 90.000, karena ini udah kotor kan, saya belum sempat bongkar TB nya lagi. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Kalau naik angkutan umum itu biasanya ongkosnya antara 180 sampai 200.000. Nah, cuman berhubung kita sekalian jalan-jalan dan saya juga banyak pekerjaan nanti di sini, saya butuh kendaraan juga. Makanya saya bawa motor gitu. Saya mau ngasih nampak ke teman-teman. Di sini kan tadi saya sudah bilang untuk kota Tapak Tuan itu kan maskotnya dengan naga ya. Jadi di sini seingat saya tuh ada patung naga gitu. Tapi saya lupa di sebelah mana. Nggak jauh dari sini sih patung naga itu, jadi sebagai maskot atau ikon dari kota ini. Apa sudah lewat saya? Ya seperti itulah kurang lebih ya teman-teman ya. Nanti kalau memang kelihatan ya saya kasih nampak, kalau enggak ya sudahlah, enggak apa-apa. Ah, ini dia salah satunya. Jadi beberapa di sini itu menggunakan patung naga sebagai ikon atau maskotnya ya, karena memang itu tadi
adanya urban legend atau cerita rakyat tentang Tuan Tapa melawan naga. Kalau nggak salah saya tuh sepasang naga yang melawan Tuan Tapa, dan Tuan Tapa ini adalah seorang raksasa katanya seperti itu ya, raksasa besar kayak gitu, orang alim lah ya, orang bijak lah kalau kita bilangnya, orang bijak yang menghuni goa kalau nggak salah kayak gitu, atau yang menjaga wilayah sini. Dan ceritanya di pinggir pantai di dekat Kota Tapak Tuan ini ada sebuah monumen atau bekas ya, bekas pijakan kaki dari Tuan Tapa yang ukurannya besar sekali. Nanti saya coba kasih fotonya, kurang lebih seperti ini. Dan ini yang menjadi daya tarik atau wisata untuk di Kota Tapak Tuan. Cuman sayangnya ya mungkin pengelolaannya ya masih kurang maintenance ya, jadi aksesnya itu lumayan ngeri, apalagi kan di pinggir pantai sering kena air-air atau buih-buih dari lautan, jadi kayu-kayu aksesnya itu sempat lapuk atau hancur gitu kan. Ya begitulah ceritanya teman-teman. Kita lanjutkan lagi aja perjalanan kita. Nggak jauh lagi kita bakalan touchdown di Kota Fajar, kota kelahiran istri saya gitu ya. Dan ini nanti kita beberapa gunung lagi harus kita lewatin. Jadi untuk itu mungkin ini karena baterai saya juga sudah nggak banyak, kita lanjut terus ya perjalanannya. Oke, akhirnya kita touchdown di Kota Fajar teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai kita di Kota Fajar ya. Dan jadi kita mau coba hitung-hitungan ini. Tadi perjalanan total ya dari rumah sampai kemari itu, kalau berdasarkan Google Maps itu sekitar 400 berapa ya, 470 kalau nggak salah saya itu. Cuman ini kita habisnya berarti total di sini ada 858. Tadi kan 401, berarti total 457 kilo berarti ya 457 kilometer teman-teman. Itu lebih hemat jaraknya, karena tadi kita ada 2 kali motong jalan. Yang sebelum di Kota Melabuh itu kan kita potong sedikit, memang itu nggak nyampe 1 kilo. Tapi yang satu lagi di saat di Belang Pidi teman-teman, itu yang lumayan beberapa kilo. Kalau nggak salah saya bisa sampai 4 atau 5 kilo. Dan 4-5 kilo itu juga memotong banyak waktu kan. Begitulah tadi, lumayan juga. Ini sekitar jam 4 sekarang. Alhamdulillah kita sudah tiba lebih awal. Yang targetnya itu saya pikir malah sampai kemari itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Ternyata kita sampai lebih awal. Untuk biaya operasional harian ini total berarti tadi kita sudah ngisi minyak 3 kali, 30.000 yang pertama, yang kedua tadi 36.000, yang ketiga 30.000 lagi. Berarti total kan untuk bensin itu 96.000. Nah, untuk pagi kita ada sarapan dan beli air, kalau nggak salah saya 18.000. Jadi total udah 114.000. Terus tadi siang kita makan dan beli minum es teh manis 15.000. Jadi totalnya 129.000. Wah, lebih hemat ya teman-teman ya, 129.000. Sampai ke sini juga cepet gitu kan. Dan kita di sini juga nanti ada kendaraan. Kalau naik angkutan umum itu biasanya habisnya sekitar ya 200 ribuan gitulah. Lebih hemat, hampir 80.000 kan. Oke, jadi itu aja teman-teman ya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Dan yang belum subscribe boleh dulu di subscribe ya. Dan di like juga videonya, serta di komen-komen di bawah kalau memang kalian ada yang mau ditanyakan gitu. Jadi untuk hari ini mungkin sekian aja. Kita sampai rumah nanti mau istirahat, mau mandi-mandi dan main sama anak. Ih, asik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.